Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Dina Marina Mendi dari Sarjana Terapan kelas B tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan jenis sel. 1. Atrofi. Atrofi adalah berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan akibat berkurangnya substansi sel sehingga jaringan menjadi lebih kecil. Atrofi merupakan respon adaptif yang timbul sewaktu terjadi penurunan beban kerja sel atau jaringan. Adanya penurunan beban kerja menyebabkan kebutuhan akan oksigen dan nutrisi berkurang, yang menyebabkan sebagian besar struktur intrasel termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, vesikel intrasel, dan protein kontraktil menyusut. Atrofi terjadi akibat sel, jaringan atau organ yang tidak digunakan seperti otot anggota gerak yang mengalami imobilitas. Atrofi juga dapat timbul akibat penurunan hormon atau rangsang saraf terhadap sel, jaringan atau organ seperti pada payudara dan lapisan endometrium pada wanita yang memasuki periode pasca menopause. Selain itu, atrofi lemak dan otot dapat terjadi sebagai akibat defisiensi nutrisi seperti pada individu yang menderita malnutrisi atau kelaparan. Demikian halnya akibat hambatan dan gangguan suplai darah ke sel terjadilah atrofi karena sel kekurangan zat gizi dan oksigen. Beberapa jenis atrofi patologik yang banyak kita jumpai. Yang pertama, atrofidisus. Atrofidisus adalah atrofi yang terjadi pada organ atau jaringan yang tidak beraktivitas dalam jangka waktu lama. Contoh yang paling nyata adalah atrofi pada otot. Akibat hilangnya persyarafan seperti pada penderita penyakit poliomyelitis. Atrofi ini juga dapat terjadi pada tulang, seperti pada penderita yang harus berbaring lama, sehingga selama dalam kondisi inaktivitas, tulang penderita yang demikian akan nampak berlubang-lubang karena kehilangan kalsium. Demikian halnya pada pankreas yang mengalami inaktivitas karena adanya sumbatan pada saluran keluar, maka bagian eksokrin pankreas akan mengalami atrofi. Yang kedua, atrofi tekanan. Atrofi tekanan dapat terjadi pada suatu organ tubuh yang terdesak dalam waktu lama. Atrofi tekanan dapat bersifat fisiologis seperti gusi yang tertekan oleh gigi yang akan tumbuh. Sedangkan atrofi desakan patologis terjadi seperti pada penyakit hidronefrosis di mana sel ginjal mengalami desakan akibat obstruksi ureter oleh batu. Yang ketiga, atrofi endokrin. Atrofi endokrin terjadi pada organ tubuh yang beraktivitasnya tergantung pada rangsang hormon tertentu seperti penyakit Simmons. Pada penyakit ini, kelenjar hipofisis tidak aktif mengakibatkan kelenjar adrenal, kelenjar gondok, dan ovarium yang beraktivitasnya bergantung pada kelenjar hipofisis tersebut mengalami atrofi. Yang keempat, atrofi vaskuler. Atrofi vaskuler terjadi pada organ yang mengalami penurunan aliran darah hingga bagian bawah nilai krisis. Akibatnya, organ atau jaringan tersebut mengalami atrofi karena kekurangan oksigen dan zat nutrisi yang dibawa darah. Yang kelima, atrofi payah. Atrofi ini terjadi manakala sebuah kelenjar endokrin terus-menerus menghasilkan hormon yang berlebihan sehingga kelenjar tersebut mengalami gangguan dan akhirnya menjadi atrofi. Yang keenam, atrofi serosa. Atrofi ini terjadi pada jaringan lemak pasien malnutrisi berat atau kakeksia. Hal tersebut terjadi karena metabolisme pembentukan energi dilakukan dari bahan selain glukosa yaitu lemak, sehingga jaringan lemak dan jaringan lemak akan mengalami atrofi dan menjadi encer seperti air atau lendir. Yang ketujuh, atrofi denervasi. Atrofi denervasi terjadi akibat adanya kerusakan sistem persyarafan pada sebuah jaringan atau organ sehingga organ mengalami gangguan dan menjadi atrofi. Yang kedelapan, atrofi coklat berhubungan dengan malnutrisi. Ini adalah gambar patologi dari atrofi. 2. Nekrotik. Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya
pembengkakan dan ruptur organel internal. Inti sel yang mati akan menyusut atau pignotik, menjadi padat, batasnya tidak teratur dan berwarna gelap. Selanjutnya, inti sel hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar dalam sel yang disebut karyoreksis, sedangkan inti yang hilang disebut dengan karyolisis. Selanjutnya, sel mati akan diisolir oleh sel di sekitarnya dan akan menimbulkan peradangan. Akibat peradangan yang terjadi, leukosit akan berkumpul di daerah sel mati dan selanjutnya mencerna sel tersebut melalui proses fagositosis. Nekrosis yang terjadi pada sel akan menimbulkan efek klinis sebagai berikut. Yang pertama, fungsi abnormal. Nekrosis yang terjadi pada sel akan mengakibatkan fungsi sel abnormal. Sebagai contoh, sel otot jantung yang mengalami nekrosis meskipun tidak luas akan menyebabkan efek klinis pada hemodinamika. Berbeda dengan nekrosis yang terjadi pada ginjal, meskipun seluruh ginjal kanan mengalami nekrosis, tetapi tidak akan terjadi gagal ginjal sebab masih dapat dikompensasikan oleh ginjal kiri. Yang kedua, infeksi bakteri. Pertumbuhan bakteri akan mudah terjadi pada daerah sel yang mengalami nekrotik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah. Oleh karena itu, pada kasus gangren di mana sel banyak mengalami nekrotik, sering memerlukan tindakan pembedahan agar infeksi bakteri tidak menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, efek sistemik. Saat sel mengalami nekrosis, maka sel tersebut akan mengalami zat pirogen, melepaskan zat pirogen. Selain itu terjadi peningkatan jumlah sel darah putih sebagai respon dari radang akut. Akibatnya akan timbul demam dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya leukositosis. Jenis-jenis nekrotik yang pertama, nekrosis koagulativa. Ini adalah jenis nekrosis yang paling banyak terjadi karena dapat mengenai semua organ dan jaringan. Bentuk nekrosis yang dapat kita amati itu bentuk sel masih normal dan susunan terjaringan masih jelas dan sedikit lunak. Tetapi proteinnya mengalami koagulasi sehingga aktivitas metabolisme sel berhenti. Sebagai contoh dapat kita amati pada penderita Spili stadium 3 yang mengalami guma. Nampak akan berbeda dengan jaringan ikat kolagen. Selnya akan bertahan lebih lama terhadap kerusakan. Kejadian ini berlangsung hingga sel jaringan yang menjadi nekrosis habis oleh fagositosis untuk kemudian terjadi regenerasi. Yang kedua, nekrosis liquefaktif. Istilah lain yang digunakan untuk nekrosis liquefaktif adalah nekrosis kolikuativa, yaitu nekrosis yang terjadi pada jaringan yang tidak memiliki bahan penyokong lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan jaringan syaraf yang mengalami nekrosis akan mengalami pencarian total. Sering terjadi bagian sekeliling tepinya mengalami reaksi membentuk kista. Hal ini dapat kita lihat pada nekrosis otak dan jaringan sekitar yang juga mencair. Yang ketiga, nekrosis lemak. Proses terjadinya nekrosis lemak dapat dalam bentuk trauma langsung pada jaringan lemak dan menyebabkan pelepasan lemak ekstraseluler. Selain itu, nekrosis lemak juga dapat terjadi pada lisis enzimatik jaringan lemak karena pelepasan limpase. Sel yang mengalami nekrosis akibat trauma melakukan pelepasan lemak dan menimbulkan respon radang. Akibatnya, makrofag akan aktif dan memfagositosis lemak dan menjadi fibrosis, kemudian menjadi massa yang mudah teraba jika terjadi pada daerah superfisial seperti payudara yang mengalami fibroadenoma mamae. Yang keempat, nekrosis gangrenosa. Gangren merupakan kematian sel sebuah jaringan yang disertai pembusukan. Selain itu, kematian sel pada jaringan ini bersifat luas dan disertai invasi kuman saprofit sehingga menimbulkan pembusukan. Sel yang mengalami nekrotik adalah tempat terbaik bagi kuman saprofit Clostridium tumbuh. Oleh karena itu, gangren hanya terjadi pada organ atau jaringan tubuh yang berhubungan dengan dunia luar seperti kulit, lambung, usus, paru-paru, dan serviks. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa gangren tidak dapat terjadi pada jantung, liver, dan limpa. Yang kelima, nekrosis gaseosa. Nekrosis gaseosa adalah suatu bentuk nekrosis di mana jaringan yang mati kehilangan sama sekali strukturnya. Secara makroskopik, sel yang mengalami nekrotik berwarna putih
yang akan hancur, tetapi pecahan-pecahan selnya tetap ada selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, para pasien yang menderita penyakit tuberkulosis di mana paru-parunya mengalami perkejuan. Yang keenam, nekrosis fibronoid. Proses terjadinya nekrosis fibroid yaitu ketika plasma dapat merembes ke dalam lapisan media arterial yang akibatnya terjadi penimbunan fibrin. Hal tersebut dialami oleh pasien hipertensi maligna yang bertahun arteriolnya mengalami tekanan sehingga dinding atau polosnya mengalami nekrosis sehingga plasma dapat merembes dan menimbulkan fibrin. Ini adalah gambar patologi dari nekrotik. 3. Displasia. Displasia merupakan perubahan ke arah kemunduran pada sel dewasa dalam hal bentuk, besar, dan orientasinya yang terjadi akibat terangsang menahan. Keteraturan inti menghilang di mana ada sel yang membesar dan ada yang mengecil. Dapat pula terjadi mitosis yang berlebih pada sel yang belum dewasa, sehingga sel-sel tampak tidak beraturan komponennya. Displasia bersifat irreversibel. Displasia bersifat reversibel jika penyebabnya dihilangkan sehingga sel dapat kembali normal. Displasia dapat terjadi dengan diawali oleh kejadian metaplasia seperti pada sel squamosa saluran pernapasan para perokok. Bila iritasi dari rokok yang dihisap perokok terus berlanjut bertahun, maka akan mengubah metaplasia sel squamosa tersebut menjadi displasia, merupakan tahap awal menjadi neoplasma atau keganasan. Tapi displasia dapat juga terjadi tanpa diawali oleh metaplasia seperti pada sel squamosa cervix atau sel hati. Meskipun sudah menjadi sel displasia, sel tersebut akan bertahan bertahun-tahun sebelum menjadi sel neoplasma. Hal ini menjadi suatu petunjuk untuk pencegahan pada populasi atau individu yang memiliki risiko terkena neoplasma. Ini adalah gambar patologi dari displasia. 4. Hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan progresif dalam bentuk bertambahnya volume sel suatu jaringan atau organ tubuh, tapi sel-selnya tidak dapat memperbanyak diri, melainkan sel-sel yang menyusun jaringan atau organ tubuh tersebut memperbesar menjadi lebih besar dari ukuran normal. Hipertrofi dapat dijumpai berbagai jaringan. Yang paling mudah diamati adalah pada otot yang mendapat tambah beban pekerjaan seperti penonjolan otot bisep pada atlet angkat besi, tapi juga sering terjadi pada otot jantung yang sebagai respon adaptasi akibat beban kerja jantung yang berlebihan. Beban tersebut akan menyebabkan hipertrofi pada ventrikel kiri berbentuk penebalan dinding ventrikel. Beberapa jenis hipertrofi. Yang pertama, bronkitis kronik. Pada bronkitis kronik terjadi hipertrofi kelenjar mukus bronkus sehingga terjadi sekresi mukus yang berlebihan dan lebih kental. Secara histologi dapat dibuktikan dengan membandingkan tebalnya kelenjar mukus dan dinding bronkus. Perubahan juga terjadi pada bronkioli, yakni pada sel goblet, sel radang di mukosa dan submukosa. Yang kedua, hipertrofi prostat. Hipertrofi prostat adalah pertumbuhan dari nodula fibroadematosa. Pada dasarnya istilah ini kurang tepat karena yang terjadi adalah hiperplasia pada kelenjar periuretra yang mengakibatkan terdesaknya jaringan prostat ke perifer. Keluhan hipertrofi prostat banyak dialami oleh pasien dengan usia di atas 50 tahun. Kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke arah kandung kemih yang akhirnya menyebabkan penyumbatan aliran kemih karena tertutupnya orifisium uretra. Yang ketiga, hipertrofi otot. Hipertrofi otot berbeda dengan hiperplasia otot. Pada hipertrofi terjadi peningkatan ukuran atau volume sel otot sehingga otot menjadi besar tanpa adanya penambahan jumlah sel. Sedangkan hiperplasia otot terjadi pembentukan sel otot baru sehingga jumlah sel bertambah, akibatnya otot menjadi lebih besar. Terdapat beberapa stimulus yang dapat meningkatkan volume sel otot yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan membangkitkan tenaga. Stimulus tersebut adalah latihan kekuatan dan latihan anaerobik yang berintensitas tinggi serta berdurasi pendek ditambah asupan asam amino atau protein yang cukup untuk menghasilkan hipertrofi otot.
Ada faktor yang akan mempengaruhi hipertrofi otot, yaitu umur dan nutrisi. Pada laki pubertas, kecepatan hipertrofi meningkat dan pertumbuhan maksimal akan terhenti pada usia remaja akhir. Yang keempat, hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel disebut juga kardiomiopati adalah penyakit jantung yang ditandai dengan adanya penebalan pada dinding ventrikel. Penyebabnya adalah kelainan bawaan atau didapat setelah dewasa seperti penderita akromegali atau kelebihan hormon pertumbuhan di dalam darah. Penderita hipertensi menahun dan penderita neofibromatosis pada umumnya yang banyak dijumpai adalah penebalan dinding otot jantung atau hipertrofi terjadi sebagai reaksi atau terhadap peningkatan beban kerja jantung seperti pada kondisi berikut ini, yaitu tekanan darah tinggi dan stenosis, yaitu stenosis katup aorta. 5. Hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Jadi hiperplasia adalah membesarnya jaringan atau organ tubuh disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel, bukan karena selnya membesar seperti pada hipertrofi. Hipertrofi terbagi menjadi dua golongan, yaitu hiperplasia fisiologik dan hiperplasia kompensatorik. Yang akan dibahas berikut ini. Yang pertama, hiperplasia fisiologik terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama hiperplasia hormonal. Proliferasi kelenjar mamai akan terjadi pada saat seorang wanita mulai hamil dan terutama saat mulai menyusui ditandai dengan mamai membesar. Yang kedua, hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium adalah penebalan atau pertumbuhan berlebihan dari lapisan dinding dalam rahim yang dalam keadaan normal akan mengelupas pada saat menstruasi. Mekanisme terjadi yaitu akibat stimulasi hormon estrogen yang tidak diimbangi oleh progesteron seperti pada masa sebelum menopause. Pada keadaan ini terjadi siklus yang tidak disertai ovulasi akibat hormon estrogen tidak diimbangi oleh progesteron sehingga terjadi hiperplasia. Tanda dan gejala yang dialami hiperplasia endometrium adalah siklus menstruasi tak teratur, tidak haid dalam jangka waktu lama, dan polimenori yaitu menstruasi terus-menerus dan banyak, serta flek sehingga hubungan suami istri pun terganggu. Gejala lain yaitu sakit kepala dan mudah lelah, mandul dan anemia. Wanita yang berisiko terserang yaitu wanita yang menjalani menopause. Kegemukan, menderita diabetes mellitus, polisit, ovarium syndrome dan tumor ovarium. Yang kedua, hiperplasia kompensatorik. Kondisi ini terjadi setelah pasien menjalani pengangkatan jaringan. Sebagai contoh, pasien menjalani hepaktomi parsial, maka respon yang terjadi adalah sel akan melakukan kompensasi dalam bentuk pembelaan sel yang meningkat hingga hepar mencapai berat normal kembali dalam beberapa minggu setelah hepaktomi. 3. Hiperplasia patologi. Hiperplasia patologi merupakan pertumbuhan yang sering dipicu oleh adanya hormon yang berlebihan. Perlu diperhatikan dengan cermat bahwa kondisi hiperplasia patologi harus diwaspadai sebagai tanda proliferasi keganasan seperti pada hiperplasia endometrium dan serviks, yang merupakan prekursor kanker endometrium dan kanker serviks. Ini adalah gambar patologik dari hiperplasia. 6. Metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel mator jenis tertentu menjadi sel mator jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang sedang membelah dikhususkan menjadi jenis lain untuk melakukan tugas tertentu. Sebagai contoh, lapisan endotel cervix uteri yang mengalami iritasi kronik, maka bagian epitel kolumnar akan diganti oleh epitel squamosa yang mirip epidermis. Metaplasia memiliki kemampuan pulih kembali atau disebut reversible bila faktor penyebab perubahan dihilangkan dengan cara sel induk di daerah tersebut akan melakukan diferensiasi kembali membentuk sel yang biasanya ada di daerah tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh metaplasia. Yang pertama, metaplasia kelenjar di esofagus.
Adanya reflux makanan dan asam dari lambung ke daerah kerongkongan seperti pada penyakit GERD menyebabkan sel squamosa di daerah tersebut mengalami perubahan menjadi sel kelenjar, seperti yang ditemukan di dalam saluran pencernaan. Sel kelenjar tersebut akan mensekresi lendir yang berfungsi melindungi daerah tersebut dari makanan atau asam jika terjadi reflux. Yang kedua, metaplasia kelenjar di faring. Asap rokok yang dihirup perokok akan menyebabkan metaplasia sel squamosa. Asap rokok berupa hidrokarbon polisik akan mengakibatkan kerusakan sel, sehingga sel harus beralih menjadi sel kelenjar yang dapat mensekresi lendir. Hal ini terjadi pada perokok yang sering mengeluarkan lendir berupa dahak. Selain itu, silia yang terdapat di saluran pernapasan juga akan tertangkap lendir, sehingga fungsinya menjadi debu dan kotoran di saluran pernapasan terganggu. Akhirnya, ketika ada debu dan kotoran, maka juga akan terperangkap, dan ini menjadi sumber infeksi pernapasan. Sel metaplasia akan kembali normal bila faktor penyebab seperti iritasi asam pada GERD dan iritasi asap rokok dihentikan. Jika stimulan berupa iritasi tersebut tidak berhenti, maka sel ini akan berkembang biak dan akan meningkatkan risiko terjadinya displasia, yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang merupakan awal dari kejadian kanker faring atau kanker paru. Adalah gambar patologi dari metaplasia. 7. Neoplasma ialah kumpulan sel yang berasal dari sel yang sebelumnya adalah sel normal, tapi kemudian menjadi normal yang tumbuh terus-menerus secara tidak terbatas, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya, dan tidak berguna bagi tubuh. Pengertian lain yang diberikan para ahli yaitu neoplasma ialah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsang yang menimbulkan telah hilang. Sel neoplasma berproliferasi terus meskipun rangsang yang memulainya telah hilang. Proliferasi demikian disebut proliferasi neoplastik yang mempunyai sifat progresif, tidak bertujuan, tidak memperdulikan jaringan sekitarnya, tidak ada hubungan dengan kebutuhan tubuh, dan bersifat parasitik. Neoplasma memiliki beberapa sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, diferensiasi dan anaplasia. Sel neoplasma tumbuh proliferasi walaupun sumber rangsang telah berhenti, dan akan menunjukkan diferensiasi atau derajat kemiripan sel neoplasma secara histologik dibanding sel asal. Selanjutnya, sel neoplasma akan menunjukkan sifat anaplasia, yaitu kemunduran sel yang bersifat irreversibel dengan gambaran sel yang abnormal dan disorientasi sehingga sel tidak dapat membentuk struktur sel yang normal. Sel yang mengalami anaplasia menunjukkan aneka ragam bentuk dan ukuran sel. Bentuk sel bermacam-macam yang berukuran besar dan kecil, mengandung banyak DNA sehingga tampak lebih gelap. Selain itu, sel yang mengalami anaplasia juga menunjukkan gangguan hubungan antara sel neoplasma dan sel yang lain yang nampak dari hubungan antara sel yang abnormal, seperti terbentuk batas tepit berkapsul pada tumor jinak. Yang kedua, derajat pertumbuhan. Derajat pertumbuhan antara neoplasma jinak dibanding neoplasma ganas adalah lebih cepat terjadi pada neoplasma ganas. Pertumbuhan neoplasma pada dasarnya berkaitan dengan tingkat diferensiasi sel, sehingga kebanyakan neoplasma ganas tumbuh lebih cepat daripada neoplasma jinak. Ketiga, invasi. Neoplasma jinak tumbuh menjadi massa yang kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya, dan tidak mampu menginfiltrasi dan melakukan invasi. Oleh karena itu, pertumbuhannya hanya bersifat menekan atau ekspansi. Tekanan tersebut menimbulkan tropi sel di luar neoplasma yang akan membentuk jaringan ikat yang disebut kapsul dan menjadikan neoplasma memiliki batas tegas. Pada neoplasma ganas, maka sel akan tumbuh progresif dan menginvasi sehingga tidak memiliki batas tegas dan jaringan di sekitarnya. Pada pemeriksaan histologik, massa dan sel tidak berkapsul tetapi menunjukkan cabang invasi seperti kaki kepiting yang mencengkram jaringan sehat sekitarnya sehingga disebut kanker atau kanker. 4. Metastasis atau penyebaran. Neoplasma ganas yang memiliki sifat invasi memungkinkan menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh. Kemudian terjadi
metastasis atau penyebaran jauh. Metastasis merupakan pelepasan sel neoplasma yang diangkut oleh darah atau kelenjar getah bening atau limfe dan rongga tubuh ke tempat yang jauh dan membentuk massa baru. Ini adalah gambar patologi dari neoplasma. Sekian penjelasan saya mengenai kelainan jenis sel. Terima kasih.